Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Assalamualaikum, selamat sore, selamat petang, sedulur IMC dan fans Hasan Sabilah dimanapun berada ya. Ketemu lagi saya Ibra untuk menghadirkan acara program talk show Beres Bedah Resep Herbal bersama dosen kita, kemudian formulator dan motivator herbal Indonesia, Bang HS. Ada satu topik yang akan kita bahas, tapi yang jelas saya sedikit cerita. Belum lama saya melihat sebuah tayangan video di mana seorang yang cukup populer namanya Warren Buffett ini bilang bahwa manusia itu hanya dikasih satu saja, yaitu tubuh. Nah, gimana caranya si tubuh ini kemudian kita pelihara karena itu akan menemani kita seumur hidupnya. Mungkin kalau pakaian rumah itu bisa banyak ya, tapi kalau tubuh cuma satu, lantas gimana caranya agar kita bisa memelihara dan merawat kesehatan kita secara optimal? Pas banget ya. Kita akan bahas bersama Bang HS, seperti yang sudah tadi mungkin sama teman-teman penyiar yang lain sudah disebutkan. Kita akan membahas sebuah rahasia. Waduh, Bang HS ternyata punya rahasia ya. Rahasia sehat ala Bang HS. Karena seperti yang kita tahu, Bang HS ini dari jam 8, jam 9 pagi itu sudah melakukan konsultasi di pusat. Habis itu selesai sekitar jam 2, jam 3, beliau istirahat sebentar, habis ikut radio IMC, konsultasi lagi, sampai selesai. Biasanya maghrib baru selesai, tapi kalau misalkan pasiennya cukup banyak, itu bisa sampai malam jam 7, jam 8-an. Setelah itu, talk show, seperti yang sekarang ini. Dan selepas talk show, kita nggak tahu, ternyata bahasan tuh di malam hari pun juga meluangkan waktunya untuk membuat resep sampai malam hari. Nah, gimana caranya biar kita tahu rahasia sehat dari Bang HS untuk mendapatkan sehat seperti beliau? Kita sapa dulu ya. Selamat petang Bang HS. Selamat petang juga Ibra. Ya, sehat dan rahasianya ternyata kita harus tahu nih Bang HS. Iya, Karena ternyata Bang HS ini punya rahasia ya. boleh. Kita bagi-bagi ya, Itu Ibra ya. bagi-bagi. Dan yang kita bahas adalah rahasia sehat ala Bang HS. Gitu Betul. nggih? Iya, betul. Silakan Bang HS untuk pengantarnya atau materi. Terima kasih Ibra, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabilah. Berbicara tentang sehat, siapa sih orang yang tidak mau sehat? Semua rasanya kita pingin sehat. Orang yang sedang sakit pun selalu berdoa, ya Allah berikanlah kesehatanku. Segerakanlah saya sembuh. Itu orang yang sedang sakit. Bagi kita yang sehat ini, bagaimana yang sehat ini kita supaya tetap sehat dan tidak ada terjangkit satupun penyakit. Nah inilah, kadang teman-teman mendesak saya, Bapak dan Ibu. Bang HS ini kok sehat terus sih? Apa yang dirahasiakan Bang HS? Maka malam inilah kita belak-belakan. Kita terbuka apa adanya. Pada kesempatan malam ini, saya akan memberikan tips sehat yang saya lakukan sehari-hari. Bagaimana kita supaya sehat, bagaimana kita supaya terbebas dari penyakit. Saudaraku fan Hasan Sabilah, dari pikiran manusia bisa menjadi stres. Dari pikiran manusia bisa menjadi down tanpa percaya diri. Dari pikiran bisa saja membawa kita ke jurang pemisah. Atau dari pikiran bisa membawa manusia itu menjadi terjerumus. Tinggal mengendalikan pikiran inilah yang sulit Bapak dan Ibu. Karena pikiran ini harus disaring dengan hati. Saya melihat sejak usia 22 tahun saya sudah menciptakan ala hidup sehat Ibu. Hidup sehat menurut Bang HS itu ada 7 organ yang harus dijaga. Satu organ yang pertama adalah jantung yang harus kita jaga dengan baik. Apakah kita tidak kasihan dengan jantung Bapak dan Ibu? Di saat manusia bergerak dia semakin cepat untuk memompa darahnya. Di saat manusia itu tidur dia tetap mengurai darah di dalam metabolisme. Karena dia tugasnya adalah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh manusia. Orangnya tidur, jantungnya kerja. Apakah tidak kasihan Bapak dan Ibu? Ya. Kalau kasihan, kenapa kita harus minum alkohol? Kalau itu kasihan, kenapa kita harus minum lemak-lemak atau makan lemak yang kental? Kasihan kan Bu? Jantung aja tidak pernah istirahat. Yang berarti bagaimana kita untuk menciptakan agar jantung itu sehat? Inilah yang akan kita bahas Bapak dan Ibu ya. Pertama yang harus kita jaga adalah jantung.
Karena jantung adalah organ yang tidak pernah berhenti di dalam metabolisme. Terus dia mengompa dan membawa oksigen dan nutrisi. Satu. Yang kedua adalah lambung. Kita harus bisa menjaga lambung, Bapak dan Ibu. Bagaimana lambung itu supaya sehat? Maka berikanlah makanan-makanan, asupan-asupan yang sehat. Yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu bukan hanya saja kita mendengar pembuluh darah itu pembuluh darah otak, pembuluh darah jantung. Hampir semua pada organ dilengkapi dengan pembuluh darah karena dia menghantar nutrisi dan oksigen. Pembuluh darah pada ginjal ada, pembuluh darah pada mata ada, pembuluh darah pada sendi ada. Setiap organ dilengkapi dengan pembuluh darah karena ini adalah rel untuk mengangkat nutrisi dan oksigen. Harus kita jaga. Apakah pembuluh darah ini bisa tersumbat, Pak Hasan? Bisa. Apakah pembuluh darah ini bisa mengeras? Bisa. Apakah pembuluh darah ini dia bisa pecah, Pak Hasan? Bisa. Apakah pembuluh darah ini bisa cedera atau terjadi luka? Bisa. Atau bocor? Itulah, Bu, yang harus kita jaga. Yang berarti kalau kita harus menjaga ini, jagalah. Janganlah kita banyak mengkonsumsi es dengan lemak. Ini untuk pembuluh darah. Nanti kita uraikan lebih banyak lagi, Ibu ya. Kita lanjut lagi. Kemudian kita harus menjaga pencernaan. Pencernaan kemarin sudah saya urai. Pencernaan, di dalam pencernaan itu ada kerongkongan. Terus kemudian ada usus halus, usus besar. Ada pankreas, ada empedu, ya. Lambung di dalamnya. Itu pencernaan. Jadi kalau saya menyebut pencernaan ini berarti secara keseluruhan. Inilah yang saya pelajari. Ini saya belajar ini sejak mahasiswa, Bu. Saya sudah ngutak-atik ini. Oh, manusia sehat ini tergantung dari 7 organ ini. Inilah yang saya jaga. Ya, berarti kita harus bisa menjaga pencernaan. Karena pencernaan ini setelah kita urai di dalam pencernaan, di dalam organ pencernaan ini, Ibu, nanti ada pankreas, berarti berhubungan dengan gula atau diabetes. Ya. Di situ ada empedu yang berarti berhubungan dengan lemak. Kemudian di situ ada usus besar, usus halus, ya berarti berhubungan dengan BAB. Ini pencernaan ya, Bu ya. Yang kelima yaitu organ yang harus kita jaga adalah otot. Berarti saraf tidak perlu dijaga, Pak. Saraf itu adalah kabel otak yang menghubungkan dengan organ-organ lainnya. Secara otomatis kalau tidak ada benturan keras atau sakit yang sangat lama, baru dia akan bermasalah saraf. Tapi otot ini adalah organ yang menggerakkan lenturnya tubuh manusia. Otot tangan, otot pinggang, otot kaki, otot mata, otot jantung, otot ginjal. Jadi otot itu tidak saja kita melihat pada tangan kita ototnya gede-gede, wah, nih otot tangannya nih gede, berarti orangnya ini orang kuat ini. Tidak melihat itu, otot itu bisa pada jantung, terdapat pada jantung. Otot itu juga terdapat pada ginjal. Otot itu juga terdapat pada mata. Otot itu juga terdapat pada leher. Itu yang harus kita jaga. Setiap otot yang bermasalah, ini pasti orang akan mengalami lumpuh pada leher. Misalnya otot yang bermasalah, kemudian lehernya tidak bisa untuk menengok. Otot pada kaki, katakanlah otot tepi. Otot tepi ini otot besar yang menghubungkan antara tulang lumbal dengan kaki. Ya, untuk menggerakkan bagian bawah. Bermasalah pada ototnya itu, katakanlah pembesaran otot piriformis, artinya otot tepi, Bu ya. Berarti kaki tidak bisa lagi untuk berjalan, diseret. Rasanya bagaimana? Rasanya panas dan geringingan, kesemutan. Itu otot. Kemudian sendi yang harus kita jaga. Begitu sendi kemasukan kapur atau kehilangan cairan sendi, maka manusia jadi tidak bisa lagi untuk melakukan gerakan kaki melipat dan meluruskan sendi. Bisa saja sendi itu terjadi pada sendi-sendi tangan.
tangan kaku, mencekram. Kalau tangan mencekram bagi orang yang stroke itu Ibu, ini jangan kita paksa ya, nanti bagi mereka yang terapis pijat gitu, jangan dipaksa terus tangannya diluruskan, ditarik-tarik, diurut-urut, jangan. Ini dia baru diselimuti, baru dilindungi atau baru dihinggapi oleh zat kapur. Zat kapur ini tumbuh dari makanan, dari pola makan atau pola hidup yang salah ya. Tidak bisa diurut terus dipijat-pijat terus ditekuk-tekuk. Ini ototnya. Iya memang ototnya yang tidak bisa meluruskan jari-jari tangan. Tapi kenapa otot bisa menekuk terus tidak bisa lurus? Karena ada pengapuran pada sendi tangan. Paham Bapak Ibu ya? Maka saya sering memberikan pengetahuan kepada Bapak dan Ibu, janganlah dipijat. Itu maksudnya begitu Bu. Resikonya apa Pak Hasan? Ya hancurlah tulangnya. Dipaksa itu yang hancur tulangnya Bu, bukan ototnya. Hancur tulangnya. Cedera pada tulang yang berarti selamanya dia akan menekuk. Tidak akan bisa membaik. Terus cara yang bagus bagaimana hancurkan kapurnya? Kapur kan sifatnya di dalam darah Ibu. Berarti bisa kita hancurkan, bisa kita buang lewat BAB. Pembuangan penyakit itu hanya 4 hal lewatnya. 1 lewat BAB, 2 lewat urin, yang 3 lewat pori-pori, yang keempat yaitu lewat mulut. Kita muntah dan sebagainya. Muntah itu baik Bu. Misalnya anak Ibu keracunan. Bisa muntah, hebat. Yang berbahaya ini kan tidak bisa keluar Bu. Bisa muntah, bagus. Jangan Ibu takut. Waduh, anakku semakin parah. Tidak, itu semakin membaik. Karena dia bisa mengeluarkan penyakitnya. Seperti penderita diabetes. Pak, suami saya tadi malam bisa 20 kali Pak buang air kecil. Kalau ini memang over Bu. Kalau hanya 3 kali sampai 5 kali umum. Ya, itu bagus. Dia akan membawa gula keluar melalui urin. Tapi kalau lebih dari itu berarti ada kelainan. Terus yang ketujuh, limpa. Ya Bu ya. Jadi jagalah 7 organ ini yang bisa membuat manusia ini menjadi sehat. Inilah yang dikatakan manusia seutuhnya. Kenapa dengan limpa itu Pak Hasan? Limpa ini ternyata dia bisa membuat kaki itu bengkak. Dia bisa membuat perut itu menjadi besar. Dia bisa membuat perut ini menjadi keras seperti batu. Dan darah menjadi kental. Banyak saudara kita yang kita temukan bahwa Pak Hasan, ini saya divonisnya asam lambung sudah 5 tahun loh Pak Hasan. Ternyata limpanya. Karena posisi limpa dekat lambung. Ya, dikira lambung. Lemes Pak Hasan, tapi panas perut saya, dikira asam lambung. Padahal itu pembengkakan pada limpa. Begitu ditangani limpanya, 15 hari dia kembali menjadi sembuh. Artinya selama kita konsumsi 5 tahun ini adalah kita salah diagnose. Bapak Ibu, saya kasih Bu ya, ikan apa sih yang bisa membuat tubuh kita ini sehat? Ikan di laut, Bu ya, ikan di laut. Ini bisa membuat manusia itu sehat selamanya. Kalau kita bisa memilih vitamin atau nutrisi yang terdapat pada ikan itu yang dikonsumsi oleh manusia. Sehingga manusia itu akan menjaga 7 organ tadi Bu. Ya, kalau 7 organ ini bisa terjaga dengan kita mengkonsumsi ikan laut, yang berarti manusia itu akan sehat selamanya. Tanpa adanya diabetes, tanpa adanya kolesterol, tanpa adanya saraf kejepit, tanpa adanya hipertensi. Bayangkan Bu, sehat kan manusia? Dari ke-14, ya 14 ikan laut ini nanti yang saya sebutkan Ibu, tidak harus 14 itu harus Ibu konsumsi dalam 1 hari. Artinya seminggu menunya yang ini. Minggu berikutnya yang ini. Dari 14 ini Ibu gunakan terus. Sampai Ibu usia lanjut. Dalam kondisi Ibu tetap kencang kulitnya. Jantung sehat. Kolesterol tidak bisa hinggap. Dia terbuang. Gula bagus. Dia akan terbuang lewat ginjal. Baik Ibu. Kita mulai. Ikan yang pertama adalah ikan sidat. Menduduki ranking atas. Ini yang baru ditemukan oleh para mahasiswa Jepang Bu. Bahwa sidat itu adalah vitaminnya luar biasa. Dan bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Sidat.
itu ikan yang ada di Indonesia. Kan sulit Pak Hasan. Oke lah, banyak kok pilihan Bu, tidak harus itu. Ya. Yang kedua adalah ikan P atau ikan pari. Yang ketiga, ikan barakuda. Yang keempat, ikan tenggiri. Yang kelima, teri Medan. Yang keenam, ini sering tidak diduga-duga Bu ya. Ternyata jingking laut, itu binatang kecil itu Bu, biasa untuk dipeyek itu kan. Ternyata itu khasiatnya dia bisa melindungi pembuluh darah, dia bisa memperbaiki jantung, dia bisa menyembuhkan orang yang stroke. Yang ketujuh, ikan dorang. Kedelapan, kerang ijo. Kesembilan, kerang simping. Yang kesepuluh, kerapu. Kesebelas, ikan cucut. 12, ikan nila. 13, ikan layang. Yang ke-14 ini yang agak mahal Bu, salmon. Ternyata salmon luar biasa Bu untuk kesehatan manusia. Dia bisa megenerasi sel saraf, sel otot, sel tulang, kemudian sel jantung, sel ginjal, luar biasa. Makanya minyak ikan salmon ini sangat berguna bagi kehidupan manusia. Baik, itu tadi sedikit banyak adalah sudah disampaikan ada 14 ikan laut yang bisa membuat sehat 7 organ ya Bang HS ya. Tadi untuk 7 organnya adalah jantung, kemudian lambung, pembuluh darah, sementara juga ada organ pencernaan itu meliputi kerongkongan, usus halus, usus besar, pankreas, kemudian empedu. Yang kelima ada otot, 6 sendi, dan terakhir adalah limpa. Tadi sudah kita berikan tips ya, ikan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itulah yang sering Bang HS gunakan, tidak harus kita membeli tiap hari Bu. Bisa seminggu sekali. Kalau dulu sih, kalau pas lagi ada duit gitu Bu ya, lagi mahasiswa gitu, lagi ada duit, beli aja secukupnya uang. Misalnya dulu masih bisa kita beli 3.000, 4.000, terus dimasak sendiri. Ya, kalau dulu seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian pantangan-pantangan yang harus saya hindari supaya kita itu hidupnya sehat Bu ya. Pantangan dari jenis minuman dulu Ibu. Air putih mengandung kapur. Janganlah ini menjadi asupan makanan atau minuman untuk memasak dan meminum. Ya Bu ya. Walaupun sudah disaring, kasihan nanti pada ginjalnya. Yang kedua, minuman mengandung alkohol. Banyak terbukti bahwa alkohol ini bisa membutakan mata atau glaukoma. Secara penelitian, alkohol adalah mengeringkan oksigen pada pembuluh darah, sehingga tensi selalu tinggi. Jadi sama saja kita mengisi oksigen diusir Bu, dengan banyaknya kita mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, air keruh dan berbau ini tidak dibenarkan untuk dikonsumsi atau untuk sarana masak. Ini banyak kejadian di daerah-daerah pelosok. Mereka tidak punya lagi air, apalagi tidak hujan. Ya. Akhirnya terpaksa mereka dengan melakukan itu. Nah, inilah yang saya sendiri kalau ditanya, kalau di daerah kami gimana Bang? Kita mau beli air yang yang mineral nggak bisa, terlalu jauh, kalaupun sampai mahal banget. Inilah yang saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu ya. Akhirnya mereka akan melakukan dengan air yang keruh tadi, disaring, diendapke sampai 1 malam, kemudian untuk masak, untuk mandi dan minum. Mereka minum dari itu. Itu pun saya alami ketika saya di Banjarmasin ya, saya alami. Kita ambil air sumur, sumurnya keruh dan berbau karena tanahnya tanah gambut. Tanah gambut itu tanah lumpur ya Bu ya. Menggunakan air PAM, kandungannya kapur. Setelah saya ke Jawa, ternyata di Jawa ini adalah airnya bersih bagus. Sumur banyak yang airnya bersih. Kemudian minuman yang selalu kita menggunakan es ya. Jangan setiap kita minum es apapun juga bentuknya, atau yang di lemari pendingin. Selanjutnya minuman yang berpewarna. Tidak bagus Ibu itu untuk dikonsumsi sebab pewarna Bu ya. Walaupun pewarna itu kan pewarna aman.
sudah dapat izin, iya betul, sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kecanduan ini yang tidak benar. Inilah yang akan membuat darah itu menjadi kental, merusak limpa. Kemudian minum yang menggunakan gula pasir. Berarti selain gula pasir itu bagus untuk kesehatan. Itu saya dulu berpikir sudah begitu, Ibu. Ini minuman. Sekarang makanan, Ibu. Makanan yang menjadi pantangan. 1. Makanan bersantan kental. Selanjutnya kaldu daging. Kemudian kulit ayam boiler. Kemudian gorengan berjelantah. Jadi kalau gorengan berjelantah itu ibu misalnya beli gorengan gitu, melihat orang lagi mau menjualin gitu, ibu lihat wajan ya. Kemudian lihat, aduh kok hitam sekali, ibu mundur. Tidak perlu itu untuk dibeli. Itu tidak layak untuk dikonsumsi ibu. Ya, itu pesan saya. Kemudian mie instan, hobi dengan mie instan. Barusan saja saya mendapatkan pasien ibu, anak itu hobi mie instan. Sekarang gagal ginjal bu. Dari SD diikutin terus sama orang tuanya. Yang penting anak tidak nangis. Sekarang sudah masuk mahasiswa, baru semester 3 gagal ginjal. Kenapa saya tanya? Punya hipertensi. Tadinya enggak pak, itu juga bukan gen. Tapi anak saya ini mie instan hobinya. Akhirnya tensi naik, ya tidak bisa turun karena kerusakan, karena ada MSG-nya itu tadi. Itu membuat ginjal menjadi tidak berfungsi lagi. Mahasiswa semester 3 gagal ginjal. Bayangkan, mereka lah harapan bangsa. Kenapa mereka gugur di usia muda? Karena tidak mendengarkan banyaknya tuntunan kesehatan atau pelajaran-pelajaran yang bisa membuat diri orang menjadi sehat. Kita lanjutkan. Tepung yang digoreng, jadi tepung untuk bungkus tempe, tepung untuk bungkus pisang goreng, bakwan dan sebagainya. Ya, tepung direbus masih aman. Tepung digoreng ini menjadi karbohidrat yang sangat tinggi yang dibungkus sama lemak. Ini larinya kepada trigliserid. Kemudian telur puyuh, hindari dengan telur puyuh ini karena banyak kita mendapatkan dijual telur puyuh itu di mana-mana. Setelah kita mendengar ini, berarti tidak perlu kita untuk mencobanya. Atau kecanduan, hobi dengan telur puyuh. Atau si anak, telur puyuh kan memang murah bu. Si anak hobi dengan itu. Setiap anak makan, ibu kasih telur puyuh. Lihat saja nanti saat dewasanya. Apa yang akan terjadi? Pengentalan darah. Jika pengentalan darah itu bagaimana bang? Jika kita terjadi pengentalan darah berarti dia akan menyerang jantung. Yang kedua bagaimana bang? Dia akan menyerang mata menjadi buta. Diawali tanda-tandanya orang menjadi keringat dingin. Diawali tidak stabil di dalam metabolismenya atau keseimbangan tubuhnya hilang. Kita lanjut lagi, daging kambing. Janganlah kita hobi dengan ini. Ya, banyak sudah saudara kita yang meninggal akibat setelah dia nyate. Dia sudah berpuluh-puluh tahun hobi dengan kambing ini, tensinya akhirnya naik. Dengan tensinya naik, tapi dia tidak bisa menahan nafsunya. Tetap saja dia melakukan hal itu. Kemudian terjadi stroke. Setelah terjadi stroke, kalau awalnya dia dirusak dengan daging kambing ini bu, stroke yang dirusak oleh daging kambing, ini berarti usianya tidak akan panjang. Akan tetapi stroke akibat penyakit, katakanlah penyakitnya karena diabetes, ini berarti dia masih bisa bertahan hidup atau bisa sembuh kembali. Tapi kalau memang sudah lama kita konsumsi daging kambing, kemudian punya darah tinggi, masih makan daging kambing, kemudian stroke, tunggu saja. Kita tunggu kabarnya. Terus kemudian nasi goreng ibu, dan hobi nasi goreng tinggalkan ya. Nasi yang digoreng itu sudah lengkap. Ada lemak, ada gula, ada karbohidrat. Ini masuk kepada golongan trigliserid. Trigliserid ini dia bisa menyumbat. Penyakit yang bisa menyumbat itu ya trigliserid. Menyumbat kepada pembuluh darah otak, menyumbat pada jantung, menyumbat pada mata. Itu trigliserid. Kemudian roti bermentega basah. Beli roti, menteganya basah. Langsung hangat-hangat itu ibu makan. Udah. Naiklah pada saat itu kolesterol ibu.
Selanjutnya bebek. Bebek ini mau diapakan saja sama saja Ibu. Bebek mau digoreng, bebek mau dibakar sama saja. Lemaknya terlalu tinggi. Yang terakhir adalah cumi-cumi. Maka ikan laut yang tidak sehat, pakar kesehatan sepakat bahwa cumi-cumi membuat sumbatan pada jantung. Karena tingkat kolesterolnya tinggi. Mengingat 7 organ yang harus kita jaga seperti adalah jantung, lambung, pembuluh darah, pencernaan, otot, sendi, limpa. Itu yang harus kita jaga. Kalau kita tidak sempat menjaganya atau penjagaan ini menjadi lumpuh, tidak mampu kita untuk mencegahnya, maka akan muncul dari 13 macam penyakit. Baik, Ibu dengarkan dulu. 1. Setiap orang yang dia tidak bisa menjaga ketujuh organ tadi, termasuk pembuluh darah, maka yang dia akan mengalami dan dipastikan 1. Penyakitnya disebut stroke. Itu yang akan kita hadapi. Jadi kalau memang kita tidak bisa menjaga lambung, tidak bisa menjaga kemudian limpa, tidak bisa menjaga pembuluh darah, tidak bisa menjaga jantung, ya, maka berarti kita siap akan menghadapi penyakit. Penyakit pertama yang berisiko bagi mereka yang tidak bisa menjaga 7 organ, stroke. Yang kedua, terjadi vertigo. Kemudian akan terjadi sering masuk angin, lemas, berkeringat dingin. Kita lanjutkan lagi, dinding lambung keras. Inilah yang sering disebut mereka dikira terjadi asam lambung. Tidak, padahal dinding lambung Bapak itu keras. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga asupan lambung sejak dari kecil. Hobi mie instan, hobi minuman berpewarna. Ya. Inilah, pada akhirnya pada usia tertentu kita akan mengalami lambungnya sangat keras. Ini bukan golongan asam lambung. Bagaimana kita melunakkan lambung? Kita lihat dulu, adakah dinding lambung yang tertutup dengan lemak? Berarti kita kikis lemaknya. Kita obatin. Kikiskan lemak, lindungi lambung supaya tidak terjadi iritasi. Gitu Bu, kalau kita ingin mengobati orang yang sedang sakit lambung, ya. Maka kenapa Bang AS banyak sukses di dalam mengobati lambung? Karena itu tadi, mengikis lemaknya, melindungi lambungnya supaya tidak terjadi luka. Kemudian saraf kejepit. Kita lanjut lagi, pembekakan pada betis atau pembuluh darah pena. Ini berarti terjadi sumbatan. Kaki besar, jalan tidak bisa, dicek semua bagus, ginjal bagus, hati bagus, limpa bagus, jantung bagus, tidak ada masalah, bingung. Sakit apa Pak ya? Janganlah kita berpikir kalau seperti ini, jangan-jangan saya ini disantet Pak, jangan. Ini medis, murni, ya. Ini namanya gangguan sumbatan pembuluh darah vena. Darah balik maksudnya. Darah yang berputar ke bawah, di mata kaki itu ada pendorong kompa yang mendorong darah itu naik lagi masuk ke dalam jantung. Itu namanya vena. Itu tersumbat, kaki membesar. Kalau ini tersumbat jangan sekali-kali kita untuk minta dioperasi ya. Ini soalnya pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Jangan sekali-kali kita untuk dioperasi. Bagaimana kita perbaiki? Kan masih ada pongge. Biji durian kan bisa untuk pembuluh darah. Tinggal kita rangkai saja, dijadikan resep. Kan bisa untuk mengempeskan, bisa untuk melancarkan pembuluh darah lagi. Terus caranya bagaimana? Konsultasi. Inilah perlunya Ibu berkonsultasi Bu ya. Kemudian Ibu, dari ketujuh organ tadi bisa membuat orang menjadi sesak napas. Jadi bukan berarti sesak napas itu murni asma. Tidak Ibu. Saya membacanya dari 7 organ itu.
Gimana lambungnya Bapak? Sehat Pak? Bapak tidak punya diabetes? Oh tidak Pak. Limpanya Pak? Limpa itu saya belum pernah cek. Kemudian kita lakukan untuk ngeceknya. Kalau ada gangguan ya berarti sesaknya dari limpa. Kemudian darah mengental. Ini juga masih dari limpa. Kaki mati rasa. Ini yang berhubungan dengan pembuluh darah dan otot. Yang saya katakan tadi Bu ya, yang kita harus bisa menjaga pembuluh darah, kita harus bisa menjaga otot. Ini yang berhubungan dengan itu. Sendi kaku atau jari-jari kaku, sama masih berhubungan dengan pembuluh darah dan otot. Terjadinya diabetes akibat kerusakan pada pankreas. Pankreas berada di dalam kelenjar pencernaan. Itulah, jagalah pencernaan yang berarti di dalamnya ada pankreas. Kemudian gastritis victoris. Gastritis victoris ini adalah gas yang berada di dalam darah, dia menyerang jantung Bu. Kadang para medis mengatakan bahwa ini adalah serangan jantung. Itulah gastritis. Gastritis ini bisa menyerang di saat orang sedang bekerja di kantor atau sedang sidang. Banyak saudara-saudara kita mendengar ada saudara kita meninggal sejak sidang di DPR. Ada saudara kita meninggal sejak sholat Jumat. Ada saudara kita yang meninggal barusan saja dia melakukan futsal. Futsal ternyata dikira dia sehat, ternyata begitu dia merasa sesek, istirahat sebentar, keringat dingin langsung meninggal di tempat. Banyak sedang menyetir mobil, meninggal di dalam mobil. Ya, inilah gastritis victoris. Gas yang menyerang jantung. Itu yang harus kita jaga. Terus kemudian terjadinya hipertensi. Tidak bisa menjaga 7 organ tadi, bisa terjadi hipertensi walaupun bukan gen. Selanjutnya yang terakhir adalah asam lambung. Tadi dia bisa menyerang sesak napas, kemudian bisa dinding lambung mengeras. Dinding lambung mengeras ini beda dengan asam lambung ya Bu ya, jangan disamakan. Berarti kalau dinding lambung mengeras ini berarti hubungannya dengan kita mempunyai kolesterol tinggi. Kelebihan kolesterol kemudian dia akan menutup dinding lambung. Kemudian dinding lambung menjadi keras. Disebut penyakitnya ini adalah stroke lambung. Beda ya Bu ya dengan asam lambung. Stroke lambung. Artinya lambung tidak bisa memproses nutrisi. Dari makanan yang masuk tidak bisa diproses. Terjadilah kelumpuhan pada lambung atau stroke lambung. Dari berbagai organ tadi, dari 7 organ, kemudian muncullah macam-macam penyakit. Bagaimana saya untuk menjaga diri saya agar saya selalu sehat? Apa sih resep Bang HS? Inilah yang akan saya ungkapkan Ibu. Mari Ibu kita membuat resep sehat ala Bang HS. Di dalam 1 minggu kita bagi 3 Bu. 3 itu boleh Ibu ambil hari Senin, menunya apa, hari Kamis apa, kemudian Minggu atau Sabtunya apa, boleh Ibu bagi seperti itu. Di dalam 1 minggu ada 3 yang dikhususkan. Ya. 1. Kita coba di hari Senin. Berarti yang harus kita rebus adalah 1. Kapulaga. Secukupnya dihitung dengan jumlah anggota di rumah Bu ya. Anak berapa? Ibu dan suami. Ya secukupnya ya. Serai juga secukupnya. Laos merah 1. Cengkeh 10. Itu untuk hari Senin Bu. Kemudian kita buat lagi di hari Kamis. Kunyit. Ini direbus Bu ya. Daun salam. Kunyitnya tadi seberapa Pak? Kunyitnya untuk 1 orang 2. Kunyitnya 2. Daun salam 5 lembar. Secang. Secukupnya. Kemudian jahe emprit. Jahe yang paling bagus itu untuk jamu adalah jahe emprit Ibu. Ya, jahe emprit itu nanti Ibu bisa ambil 3 jahe. Kemudian dikeprek, direbus. Sudah Ibu. Kemudian hari Sabtu, temulawak, temu ireng. Nah, temulawak, temu ireng ini bertujuan dia untuk memperbaiki pencernaan kalau dia terjadi diabetes atau
untuk mencegah supaya kita tidak terjadi gastritis victoris, Bu. Ya, untuk mencegah lambung ini. Temulawak, temu ireng. Ya, itu ambil satu-satu. Ya. Kemudian kita tambah lagi dengan daun beluntas secukupnya, ditambah dengan daun adas. Daun adas, Bu, ya. Rebus. Ini untuk menu hari Sabtu, yang artinya di dalam 1 minggu ini kita sudah terjaga, Ibu. Mau kita sakit jantung, aman. Diabetes, hipertensi, aman. Kolesterol menumpuk di darah, dia akan lewat. Terusir dengan sendirinya. Ya, itulah yang dikatakan kenapa Bang HS ini selalu sehat. Kenapa Bang HS ini tetap cerah. Tidak pernah merasa seperti orang capek. Itulah rahasia Bang HS. Bisa Ibu terapkan, itulah ilmu yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu, di mana saya sudah memberikan apa yang ada pada diri saya. Baik rahasia, makanya tadi rahasia sehat Bang HS. Kan gitu Ibu ya judulnya. Itulah. Sekarang sudah tidak ada rahasia. Sudah saya berikan semua pada fans Hasan Sabilah. Saya sehat, semua fans saya juga akan sehat. Syukur itu bangsa Indonesia. Terima kasih Ibu, itulah oleh-oleh dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari saya Bang HS, salam sehat alami. Baik, Bang HS, daun adasnya tadi berapa ya Pak ya? Secukupnya? Secukupnya. Oh, secukupnya, baik. Baik, itu tadi sedulur IMC dan juga fans Hasan Sabilah sudah disampaikan rahasia sehat Bang HS. Karena kita tahu bagaimana aktivitas Bang HS itu dari pagi, bahkan mungkin sampai pagi lagi. Itu hampir 24 jam bekerjanya. Tapi sebuah rahasia yang kemudian dibagikan secara gratis untuk sedulur IMC dan fans Hasan Sabilah. Kita ulangi sedikit, barangkali mungkin agak sedikit ketinggalan ya. Jadi resep ala Bang HS ini dalam 1 minggu dibagi 3, dikhususkan ya. Terserah sebetulnya harinya, tapi Bang HS tadi menyarankan di hari Senin dulu. Itu adalah kapulaga secukupnya, sereh secukupnya, kemudian laos merah 1, cengkehnya 10. Kemudian untuk hari Kamis, itu kunyit 2, daun salamnya 5 lembar, secang secukupnya, dan jahe empritnya 3. Dan yang terakhir di hari Sabtu, itu temulawaknya 1, temu irengnya 1, daun beluntas secukupnya, dan daun adas secukupnya. Semuanya direbus dengan air berapa Pak? Air rata-rata 5 gelas, sisa 2 gelas. Berarti bisa kita minum pagi dan sore hari. 5 gelas air, jadi 2 gelas. 2 gelas, ya. Pagi dan sore. Sore hari. Pagi dan sore, baik. Itu tadi rahasia yang sudah disampaikan, termasuk tadi ikan yang sangat menyehatkan yang sudah disebutkan. Untuk konten-konten selengkapnya nanti bisa disaksikan di YouTube-nya Hasan Sabilah Official, kemudian di Instagram-nya @hasansabilah.official, dan Facebook-nya adalah Hasan Sabilah. Bang Ais, terima kasih banyak, ilmunya luar biasa, saya juga ikutan belajar. Jadi belajar banyak Ternyata sekali bermanfaat ini. ya, Iya, Ibra ya. luar biasa nih, jadi saya nyatet detail ini ya sampai akhirnya ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk sedulur IMC dan fans Hasan Sabilah semuanya yang sedang mendengarkan. Terima kasih Bang AS. Terima kasih juga Ibra, terima kasih juga pada fans Hasan Sabilah. IMC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Puspita